bagaimana sih cara untuk Molly cepat hamil atau cepat beranak gitu. Yang pertama adalah pilihlah indukan yang benar-benar berkualitas. Yaitu seperti apa indukan yang berkualitas? Jika betina itu pilihlah yang warnanya bagus, warnanya cerah, tidak ada bintik-bintik warna lain. Kalau Molly balon oranye seperti itu, agar gennya itu bagus. Begitupun dengan pejantan juga seperti itu. Langkah pertama untuk membuat ikan Molly cepat beranak adalah dengan memilih indukan yang berkualitas. Pertama, pastikan ikan Mollymu cukup umur ya. Yang dimaksud dengan cepat beranak di sini hanyalah untuk ikan Molly yang sudah cukup umur. Tidak mungkin kan ikan Molly yang kecil yang statusnya masih burayak lalu dipaksa untuk kawin, hamil dan melahirkan? Kemudian ada beberapa ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara ikan Molly jantan dan betina. Pertama, ikan Molly jantan mempunyai gonopodium atau berupa tonjolan di belakang sirip perutnya, yang merupakan modifikasi sirip anal yang panjang. Tubuhnya ramping, warnanya lebih cerah, sirip punggungnya lebih panjang, serta kepalanya agak besar. Sementara itu, induk betina di belakang sirip perutnya tidak ada gonopodium, tetapi berupa sirip halus, lalu tubuhnya lebih gemuk, warnanya kurang cerah, sirip punggungnya biasa, serta kepalanya agak runcing. Agar burayak yang dihasilkan nanti bagus, pilihlah indukan yang berwarna cerah, gerakannya gesit dan tidak lemas, serta nafsu makannya bagus. Hal-hal tersebut menandakan indukan Molly sangat sehat dan berkualitas. Setelah itu, carilah tempat juga yang sesuai dengan kondisi hamil. Jadi kalau kondisi hamil sebaiknya itu air yang sudah diendapkan dalam kolam. Sebelum membuat ikan Molly untuk cepat-cepat hamil, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu pada pemijahan berupa bak plastik ataupun akuarium. Kemudian tambahkan garam dapur sekitar 1 sendok makan per 8 liter air. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur pH air agar sesuai dengan yang diinginkan oleh calon indukan Molly. Kemudian tambahkan wadah pemijahan di tempat yang jauh dari keramaian, agar calon indukan Molly nantinya tidak gampang stres. Setelah itu masukkan juga tanaman air untuk perangsang, karena burayak ikan Molly nantinya akan ditaruh di sela-sela akar tanaman. Ya, tanaman ini jadi penting untuk mempercepat ikan Molly yang beranak. Setelah itu, calon indukan dimasukkan ke dalam kolam tempat pemijahan dengan perbandingan yaitu induk jantan 1:3 induk betina. Proses pemijahan ditandai dengan kejar-kejaran yang dilakukan induk jantan terhadap induk betina sambil menyerempetkan badannya. Biarkan perkawinan atau pemijahan berlangsung selama 1-2 minggu atau 14 hari. Ciri-ciri ikan Molly yang hamil dapat dilihat setelah 2 minggu proses pemijahan atau perkawinan. Setelah 14 hari proses pemijahan, jika ada indukan betina ikan Molly dengan ciri perut membuncit dan ada titik hitam di sekitar perutnya, itu menandakan proses pemijahan telah berhasil. Jadi, segera pindahkan indukan yang sudah hamil ke kolam perawatan indukan hamil, supaya tidak diganggu oleh ikan Molly jantan. Terus yang selanjutnya, berilah makanan yang bernutrisi. Kalau Molly hamil, bagusnya itu diberi makanan itu yang pakan hidup. Kalau Molly balon itu pakan hidup seperti kutu air dan cacing sutra gitu. Kalau sulit mendapatkannya, bisa dikasih pakan pabrikan yaitu fenglinol seperti itu. Oh ya, untuk nutrisi itu kalau Molly biar cepat beranak itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah proteinnya. Jadi kisaran 27-35% cari pakan yang kandungan seperti itu proteinnya, seperti itu nutrisinya. Untuk serat kasar itu juga diperlukan. Serat kasarnya kalau bisa lumayan banyak nanti kalau mencari kandungan pakan seperti itu. Selama proses pemijahan, tidak mungkin akan berhasil jika induk Molly sedang lapar.
Jadi untuk menambah mood ikan moli tersebut agar mau berkembang biak, alangkah baiknya jika kita mempersiapkan nutrisi yang baik pula. Sebenarnya moli merupakan ikan omnivora yang akan memakan pakan apa saja yang ada di dalam akuarium. Mereka menyukai makanan alami, buatan ataupun makanan yang beku. Beberapa makanan yang bagus dan bernutrisi untuk membantu pertumbuhan ikan supaya cepat besar dan cepat beranak. Di antaranya adalah cacing sutra, cacing darah, serta artemia. Kalau air tidak diendapkan atau langsung air baru dari sumur atau PDAM, itu ikan akan stres. Bisa jadi kalau melahirkan burayanya itu langsung mati atau prematur lah, belum waktunya beranak tapi sudah beranak gitu. Jaga kualitas air di kolam pemijahan. Pertama, kita harus mempersiapkan media ikan untuk berkembang biak. Hal ini bisa dilakukan baik di akuarium maupun kolam. Yang paling penting, suhu, pH, dan kebersihan air harus selalu terjaga. Lebih baik lagi jika di dalam tempat hidup moli tersebut disediakan aerator dan filter yang bagus, agar air di dalamnya tidak kekurangan oksigen dan tidak cepat kotor. Selain itu, tempat budidaya ikan moli pun harus dilengkapi dengan tanaman air ya. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kondisi airnya. Kondisi air yang buruk adalah penyebab utama kematian ikan di akuarium, entah itu akumulasi racun dalam jumlah besar atau perubahan parameter air. Kualitas air yang buruk berkorelasi dengan penyakit dan kematian pada ikan moli. Tingkat oksigen yang rendah di dalam air dengan suhu di luar kisaran yang dapat ditolerir oleh moli, dan air keran yang tidak diobati atau diendapkan yang dipakai saat penggantian air akuarium. Semuanya dapat menyebabkan masalah di akuariummu. Jadi sebelum memijahkan ikan moli, perhatikan dulu kondisi airnya ya. Kemudian ikan moli membutuhkan suhu air yang lebih hangat dari biasanya. Moli hidup baik dalam suhu di kisaran 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Meski begitu, perubahan suhu mendadak tidak bisa ditoleransi dengan baik dan harus dihindari. Heater adalah cara ampuh untuk menghindari lonjakan atau penurunan suhu air. Jadi pertimbangkan untuk membeli heater berkualitas untuk akuarium ikan moli kamu. Oh ya, untuk penyakit indukan itu sangat bermacam-macam. Terutama kalau indukan itu kan daya geraknya itu juga tidak selincah waktu remaja. Itu sering ada parasit pada sisi ikan seperti kutu jarum atau kutu biasa itu menempel pada ikan, itu juga menyebabkan ikan mati gitu. Penyakit yang sering dihadapi. Kalau itu bisa dicegah dengan menggunakan kutu killer. Kutu killer itu semacam obat untuk membasmi kutu pada ikan. Itu dosisnya 1 mili kutu killer dicampur dengan pakan. Pakan itu direndam, jadi khusus untuk oral, untuk dimakan, seperti itu. Bisa saja nanti dikasih methyl blue. Methylene blue itu seperti obat untuk membasmi parasit-parasit pada ikan juga, itu tapi tidak dimakan, jadi obat luar seperti itu. Terus penyakit lain biasanya semacam kutil ikan. Kutil ikan itu disebabkan oleh air yang terlalu tua, jarang diganti, seperti itu. Meskipun kita sudah memilih indukan yang berkualitas, kadang indukan tersebut bisa juga terserang penyakit ketika dalam kolam pemijahan. Penyakit dan infeksi umum ikan yang disebabkan parasit juga dapat menyebabkan kematian yang tidak diinginkan pada indukan moli. Penyakit tidak hanya dapat muncul karena kondisi akuarium yang buruk, tetapi juga karena dibawa melalui makanan, ikan lain, dan tanaman hidup. Itch, busuk sirip, cacing, dan penyakit velvet adalah contoh beberapa penyakit ikan moli yang dapat menyebabkan kematian dini pada ikan kamu jika dibiarkan tidak diobati. Teliti penyakit yang dapat mempengaruhi moli dan carilah obat yang tepat untuknya agar ikan kamu selamat dari kematian. Bersihkan tanaman dan dekorasi yang akan kamu tambahkan ke akuarium, karena ini juga dapat membawa penyakit dan juga parasit. Pelajari tentang penyakit dan pengobatan ikan moli, sehingga kamu dapat menemukan masalah sejak dini dan memberikan pengobatan sesegera mungkin.
Jika kamu melihat tanda-tanda stres atau adanya penyakit pada ikan, bertindaklah cepat dan carilah pengobatan sebelum terlambat. Buang ikan yang sakit atau mati dari akuarium untuk mencegah penyebaran penyakit dan pertimbangkan juga untuk melakukan perawatan akuarium secara menyeluruh. Bagaimana Magenters, mudah sekali bukan cara agar Molly cepat beranak? Apakah ikan Molly kamu sudah pernah hamil? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.